Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Walter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya dengan MKC, ya, Mitra Kolom Channel, yang mana pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan itu apa-apa saja yang kita harus persiapkan ketika mau membangun sebuah rumah wallet atau invest di dunia wallet, sahabat Walter, ya. Jadi hal ini memang sangat penting, ya, karena banyak teman-teman kita yang ikut invest di budidaya wallet tapi ikut-ikutan, ya, dan tentu saja konsekuensinya adalah banyak menimbulkan kegagalan. Jadi sahabat Walter, sebelum ke pembahasannya, terlebih dahulu saya meminta kepada teman-teman untuk subscribe, ya, channel ini agar nantinya kita berlangganan, dan jangan lupa notifikasinya diaktifkan agar ketika saya membuat video sudah tentu tidak akan ketinggalan notifikasinya, ya. Ya, baik sahabat Walter, terima kasih sudah mengikuti video ini. Jadi pertanyaan ini datangnya dari salah satu subscriber sebenarnya, menanyakan tentang apa-apa yang harus kita persiapkan ketika kita mau invest atau membangun terjun di budidaya wallet, ya. Baik sahabat Walter, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan mental terutama, karena kalau kita terjun di budidaya wallet tentu saja banyak tantangan, ya, banyak rintangan yang kita harus hadapi. Tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita lihat teman-teman yang sudah berhasil, ya. Ya, kita bisa melihat teman itu berhasil, tapi kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan, apa yang dipersiapkan sehingga dia bisa mencapai sebuah kesuksesan. Yaitu tadi, pertama, mental kita harus siapkan, karena bisa saja berhasil, bisa saja gagal. Berhasil ketika kita memang mau mengikuti sebuah proses, dan bisa gagal ketika kita mengedepankan ambisi, mau cepat berkembang, sedangkan di dalam budidaya wallet itu tidak ada percepatan, tidak ada jalan pintas, kecuali hanya selalu mengikuti prosesnya, mengikuti sebuah proses di mana burung wallet itu melalui beberapa fase, mulai dari tahap adaptasi sampai kepada berkembang biak dalam gedung kita, dan itu butuh proses yang tidak singkat, sahabat Walter, butuh waktu yang panjang, karena memang budidaya wallet itu adalah investasi jangka panjang. Nah, itu yang pertama, mental. Terus yang kedua sudah tentu budgetnya, ya, budget biaya dana yang akan kita keluarkan, ya. Kita misalnya mengkonsep sebuah bangunan itu ukurannya berapa, ya, target kita bangunan itu ukurannya berapa dan berapa lantai. Tentu semakin besar gedung wallet itu semakin banyak mengeluarkan budget, ya. Itu harus kita rinci, persiapkan budget mulai dari tahap awal, ya, sampai kepada merinci semua pembiayaan sampai ke selesainya gedung itu. Artinya sudah siap pakai, ya, itu dirinci semua berapa total biayanya. Nah, setelah itu satu lagi, hal yang ketiga adalah kita harus memperhatikan lokasi, sahabat Walter. Maksudnya lokasi ini adalah lokasi di mana kita mau membangun sebuah RW. Apakah lokasi itu berpotensi untuk dibangun sebuah RW atau bagaimana? Nah, jadi jangan lengah, sahabat Walter. Perhatikan dulu di lokasi itu apakah memang layak untuk didirikan sebuah bangunan wallet. Jangan sampai sudah berdiri baru kita menyesal, ternyata di daerah itu burung walletnya kurang, ya. Artinya potensinya sangat minim, potensi walletnya. Nah, itu yang ketiga, ya, karena kesuksesan sebuah rumah wallet, sahabat Walter, itu ditunjang juga dari lokasi di mana kita membangun sebuah RW, ya. Sangat-sangat menentukan. Jadi saya selalu menyarankan bahwa sebelum mendirikan sebuah bangunan untuk rumah wallet, yang perlu ditinjau dulu, diorientasi adalah lokasinya. Apakah lokasi itu memungkinkan untuk didirikan sebuah rumah wallet? Karena tidak jarang, sahabat Walter, terjadi, ya, itu sudah berdiri,
ya bangunan itu, tapi ya burung walet masih saja tidak mau berkembang ya. Sebenarnya bukan tidak mau berkembang, kan, tetapi memang potensinya sangat kecil, jadi butuh waktu yang sangat panjang. Ya, beda kalau misalnya kalau pemilihan lokasi kita memang sudah tepat, berada di area-area memang ya katakanlah mungkin itu sentra walet misalnya kan, atau area pakan. Dan yang paling harus dipikirkan sahabat Walet ya, area lintasan, hati-hati membangun di area lintasan, karena area lintasan bukan berarti tidak bisa ditaklukkan, tapi sangat-sangat susah ya. Itu harus diperhatikan, usahakan membangun itu kalau bisa di area sentra, terus area pakan ya. Kenapa di area sentra? Karena memang di situ sentralnya burung walet ya, sudah banyak yang berdiri, namun di situ kita dituntut untuk selalu bersaing, berkompetisi dengan RBW yang lain karena persaingan ya. Makanya kalau yang membangun RBW di area yang sentra harus mampu bersaing ya, jangan membiarkan RBW kita ketinggalan ya. Ya begitu juga di RBW yang berada di area pakan, itu sangat-sangat potensial sekali karena burung walet itu mencari makan di area itu. Sudah tentu anakan walet nantinya kalau sudah capek misalnya, sudah puas mencari makan, pasti akan mencari RBW yang mana yang terdekat di area pakan itu. Oke sahabat walet, ketiga faktor ini tadi ya harus diperhatikan, itu penunjang ya. Jadi sahabat walet yang menanyakan tentang hal tersebut ya, tiga hal ini sangat penting itu ya, jadi itu harus diperhatikan sahabat walet. Dan saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bisa terjawab dengan video ini. Akhir kata saya ucapkan salam sehat, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.